Tuberkulosis merupakan infeksi menular yang menyebar melalui udara. Penyakit yang menyerang paru-paru ini bisa bersifat mematikan pada penderita aktif. Di seluruh dunia, TB berada di urutan 2 setelah AIDS sebagai penyebab kematian akibat infeksi menular. Sementara di Indonesia, menurut data WHO tahun 2011, setiap 1.000 orang terdapat 3 kematian yang disebabkan tuberkulosis. Nutrisi dan sanitasi yang buruk menjadi salah satu pemicu tuberkulosis. Selain itu, balita, kelompok pubertas, serta ibu hamil sangat rentan terhadap kuman tuberkulosis. Untuk lebih jelasnya mengenai penyakit tuberkulosis ini, sudah hadir bersama kami Dr. Mukhtar, spesialis paru, dan Ferry Maryadi. Iya. Fer, Ya, tuberkulosis. ya. Sudah pernah Jangan dengar? nunjuk ke gue dong, gue kan bukan penderita. Oh. Bukan. Tapi pernah nggak bertemu atau berdekatan dengan penderita TBC atau penderita TB? Mungkin kalau secara tidak langsung kan gue nggak pernah tahu ya orang ini Oke. mengidap apa enggak. Kayaknya sih harusnya mah pernah ya. Pernah. Heeh. Tapi kalau riwayat menderita enggak ya? Enggak. Alhamdulillah nggak pernah. Kenapa harus enggak? Enggak, antara TBC sama TB sama bengek tuh beda-beda ya kalau gue. Ya agak gimana ya dok ya? Memang penyakit TB ini lebih beresiko penyebarannya atau penularannya melalui percikan dahak. Oh. Ya, jadi kita juga harus hati-hati dengan seseorang ya. Memang tadi benar kata Ferry bahwa kita tidak bisa yakin atau tidak tahu bahwa penderita ini adalah penderita TB atau tidak. iya. Tapi untuk penderita kita apabila berdekatan dengan seseorang yang lagi batuk atau Iya. bersin, memang sebaiknya ya waspada. Betul. Untuk menghindari percikan tadi. Nah, Dr. Mukhtar, Ya, bicara betul. masalah penyakit TB, ya. Ya. Selain status gizi yang kurang, kemudian daya tahan tubuh yang menurun, apakah ada faktor lain yang membuat seseorang rentan dengan penyakit tuberkulosis ini? Jadi begini, ada 3 faktor ya yang membuat seseorang itu bisa tertular oleh TB. Oke. Ya, pertama tentu adalah faktor agentnya. Jadi kumannya itu sendiri itu kan bisa kumannya itu yang virulensinya atau daya penularannya sangat kuat. Nah, atau konsentrasi kuman di dalam udara. Itu tadi mempengaruhi penularan. Kemudian juga tentunya daya tahan dari tubuh seseorang tersebut, misalnya pola hidup sehatnya bagaimana, gizinya bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga lingkungan. Misalnya rumah itu kalau misalnya kurang ventilasi, kemudian lembab dan mungkin gelap, nah itu kuman TB gampang berkembang biak di situ, atau bahkan kurang ventilasi cahaya. Antisipasinya memang menguatkan daya tahan tubuh kita sendiri ya dok Salah ya? satu. Salah satunya ya. Yang paling penting adalah penderita yang sudah, misalnya seseorang ada batuk-batuk selama 2-3 minggu. Iya. Kok nggak sembuh-sembuh, harus mulai berpikir tentang kemungkinan apakah itu TB atau bukan. Setelah itu kan terus diperiksa. Nah, kalau sudah terdiagnosis TB, ya harus diobati. Itu yang utama, karena begitu diobati, misalnya minum obat selama 2-3 minggu secara teratur, itu daya penularan kepada orang lain itu mulai menurun. Iya. Mengenai gejala TB ini ya, Iya. biasanya kan gejalanya terlalu umum. Ya. Demam, Ya. disertai menggigil, Ya, ya. kemudian keringat malam, Ya. lalu tubuh merasa lemas. Yang bisa memastikan bahwa itu adalah TB atau enggak dari gejala yang mana ya dok, selain yang tadi saya sebutkan? Jadi begini, secara umum TB itu dibagi 2 organ tubuh yang terserang. Yang terutama yang paling banyak adalah paru ya. Paru. Jadi disebut sebagai TB paru. Yang kedua adalah TB menyerang organ lain, disebut sebagai TB ekstra paru. Misalnya menyerang tulang dan sebagainya. Nah, sekarang gejalanya tadi kan tergantung di mana organ yang diserang. Betul. Kalau misalnya paru ya itu ada Batuk. gejala lokal. Gejala lokal batuk. Batuknya kayak gimana dok biasanya? Berdahak biasanya. Sama apa enggak dok? Batuknya batuk kering atau Biasanya berdarah, biasanya sebagian besar. Terus batuk darah begitu. Sesak napas kalau sudah lebih parah. Suara Itu yang gua bunyi bilang tadi, atau itu yang bengek tadi. tadi ya Kalau dok ya? bengek itu ada asma biasanya Oh, gitu. gitu. Ya. Ya. Seorang pasien sudah menderita batuk Ya. ini lama, Betul. sebulan. Ya. Ya, misalnya sebulan tidak sembuh dengan pengobatan terapi ISPA, Ya, kan dia ke ya. dokter umum Ya. ya. Nah, tindakan apa yang sebaiknya dianjurkan kepada pasien tersebut? Pemeriksaan darah, ronsen, Yang paling penting dalam adalah pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan dahak. dahak. Dahak.
di situ diperiksa dahak itu 3 kali. Iya, Nanti iya. kalau itu ditemukan gambaran seperti kuman di dalam mikroskop, nah ini kuman TB itu khas, itu memastikan diagnosis bahwa dia itu seorang penderita TB, ya, gitu. harus diobati kan begitu. Ada umur-umur tertentu nggak sih dok yang rentan terkena TB itu? Ada. Umur berapa tuh dok? Jadi memang secara epidemiologis ya berdasarkan data itu paling banyak menyerang umur produktif yang pada masa-masa bekerja, misalnya antara umur 20 sampai 45. Nah, ini bicara masalah tingkat kesembuhannya seperti Ya, apa, ya. kemudian yang tidak diterapi tingkat kesembuhannya seperti apa. Ya, jadi pengobatannya itu membutuhkan waktu yang lama, 6 minimal sampai 9. Nah, itu memang ada 2 fase, yaitu fase intensif 2 bulan, dilanjutkan fase namanya lanjutan selama fase lanjut itu 4 bulan sampai 7 bulan. Perawatan aja. Ya. Oke dok, terakhir untuk Ya. tips bagi masyarakat kita biar bisa tercegah dari penyakit kuman TB ini. Oke, ini sangat penting. Pencegahan lebih baik daripada Ya. pengobatan. Obati. Nah, pertama tentu adalah pada waktu mulai bayi itu diimunisasi. Nah, setelah itu adalah pola hidup sehat. Ya, dengan gizi yang baik, kemudian dengan tidak stres, tidak merokok dan sebagainya. Itu pola hidup. Nah, kemudian juga yang sudah terdiagnosis oleh TB harus berobat secara teratur. Harus sadar berarti dia ya. Betul. Kemudian Tidak boleh putus. tidak boleh putus. Itu yang penting. Nah, penting. Nah, itu peranan keluarga penting. Ada namanya PMO, PMO. pengawas minum obat. Di antara anggota keluarga itu yang Iya, mengingatkan. Ya, "Nih, betul. Pak, udah minum belum Nah, ya, obatnya?" betul. Gitu. Sebab apa? Kadang sudah berobat 2-3 bulan tuh sudah merasa sembuh Iya, enak. iya. Lupa aja obat. Lupa Ah. gitu. Itu tidak. Nah, kalau PMO tadi mengingatkan kembali. Ya Fer, yang penting adalah menjaga Jaga. daya tahan Oh, tubuh satu lagi, tetap satu lagi. Satu lagi. Tadi supaya tidak gampang menularkan kepada orang lain, Ya. yang sakit tadi mohon Pakai memakai bongsong. Masker. Iya, Iya, masker. Iya. betul. Maskernya bengkoang atau apa dok? Terserah, yang penting tidak Menutup menutup mulut. Menutup mulut, Ferry. Oke, terima kasih buat Dr. Mukhtar. Tepuk tangan buat Dr. Sama-sama. Mukhtar. Ferry masih menemani kita di Dr. Oz Indonesia. Ya, pemirsa, yang penting adalah bagaimana Anda menjaga daya tahan tubuh sehingga penularan TB itu lebih diminimalkan. Setelah ini saya akan memberikan informasi kepada Anda mengenai sumber antioksidan untuk pencegahan TBC. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Sumber antioksidan alami yang puluhan kali lebih kuat dari buah lemon. Setelah ini di Dr. Oz Indonesia. Menyerap Bahaya dari sembelit atau kesulitan saat buang air besar. dikarenakan kurang serat dan cairan air putih, wujudnya menjadi lebih keras, akhirnya untuk dikeluarkan susah. Gas atau udara. Kentut, fenomena pada tubuh yang seringkali dianggap memalukan. Cara sederhana untuk cegah kanker usus. Dia akan membersihkan dengan lebih baik, Iya. menyerap begitu. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia untuk menemukan sehat sesungguhnya. Ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebiasaan Anda buang air besar. Buang air besar yang teratur merupakan suatu kondisi ideal bagi setiap orang. Nyatanya tidak semua orang mengalami kondisi tersebut. Kesulitan buang air besar ini bisa terjadi pada siapa aja. Dikenal dengan nama sembelit atau konstipasi. Nah, meskipun banyak masyarakat kita menganggap bahwa kesulitan buang air besar adalah hal yang wajar, tapi tahukah Anda bahwa kesulitan buang air besar ini bisa sebagai suatu tanda penyakit serius? Bahkan dari beberapa wacana penelitian, sembelit atau kesulitan buang air besar bisa menjadi salah satu gejala penyakit kanker usus. Buang air besar yang tidak lancar seperti sembelit merupakan suatu fenomena yang seringkali dianggap sepele oleh. Namun banyak yang tidak bahwa sembelit yang berkepanjangan dapat memicu penyakit yang lebih serius, bahkan dapat menimbulkan kematian. Beberapa pendapat mengatakan bahwa sembelit yang berkelanjutan bisa jadi merupakan gejala dari kanker usus besar. Nah, di kanan dan kiri saya sudah ada audiens yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
Tapi saya ingin menanyakan kepada dua orang ibu yang katanya tadi sebelum syuting ini sudah mengakui, dok, saya hampir 7 tahun tidak buang air besar. Benar nggak, Bu? Kelamaan ya, Bu ya? Kelamaan, Dok. Nah, ini bicara sembelit atau sulit buang air besar, pengalaman ibu tuh berapa lama? 3 hari, Dok. 3 hari? Iya, kemarin alami, Dok, ya. Perut saya sembelit, rasa mau buang air tidak bisa. Penyebabnya kira, Dok. 3 hari yang lalu itu makan sayur, buah? Nggak makan buah deh kali ya. Nggak makan buah. Nah, ibu satu lagi. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Sulasti Sunoto. Oh, Ibu Sulasti. Iya. Nah, kalau ibu berapa bulan? Kalau saya kadang-kadang begini, Dok, suka melilit perutnya, begitu pengen ke belakang, begitu nongkrong tuh susah sekali keluarnya. Kayak batu keras banget berarti ya? Iya gitu. Ngeden. Oh iya, sangat. Bunyi ngeden. keras ngedennya. Gitu. Baik pemirsa, itu tadi 2 pengalaman dari ibu cantik kita. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan lanjut berdiskusi dengan rekan sejawat saya, yaitu Dokter Kakak dan bintang tamu Tasya. Halo, Dok. Terima kasih. Tasya. Itu adalah anak serigala. Anak gembala. Oh, anak gembala. Iya dong, dokter. Tapi sekarang sudah dewasa. Ya, sudah menjadi remaja gembala. Oke, remaja gembala ya. Oke, silakan duduk, Tasya, Dokter Kakak. Nah, ini bicara masalah sembelit. Kebiasaan menahan buang air besar. Kalau kebiasaan sembelit, ini resikonya terhadap gangguan penyakit. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda suatu animasi tentang bagaimana sembelit itu terjadi atau buang air besarnya susah. Ya, di sini ada suatu proses bahwa setiap hari kita mengkonsumsi makanan, tapi kembali lagi bahwa kelancaran sistem pencernaan itu selain masalah enzim juga kecukupan serat dan asupan air putih. Nah, di sini dilihat bahwa pergerakan dari feses atau kotoran tidak lancar, lalu dia mengeras. Ya, di sini makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari dikarenakan kurang serat dan cairan air putih, ini konsistensi atau wujudnya menjadi lebih keras, akhirnya untuk dikeluarkan susah. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, Ibu sampai kayak seperti berintil batu. Ini setiap kali terjadi seperti ini, keras, ya itu bisa aja merangsang yang namanya wasir. Ya, nah itu tadi, Dok, mengenai kasus dari kebiasaan seseorang menahan buang air besar bahkan mengalami situasi seperti sembelit. Ini bisa jadi merupakan salah satu gejala dari wasir. Apakah ada kondisi penyakit lain yang harus dihadapi? Jadi tadi sudah dijelaskan dengan bagus sekali dengan skematis ya, Dokter Yan, bahwa pergerakan daripada feses atau kotoran itu dari colon ascendens dia bergerak ke colon transversum, colon ascendens. Nah, tiap-tiap colon. Jadi colon itu usus besar ya, ibu-ibu ya. Jadi usus besar itu fungsinya untuk menyerap air. Ya. Kalau dia berada semakin lama di dalam usus besar, airnya juga akan semakin berkurang sehingga kotoran itu menjadi keras. Karena kurang air. Nah, di daerah anus itu banyak sekali pembuluh darah, ibu-ibu. Kalau misalnya pup kita atau kotoran keras, itu bisa terjadi erosi atau gesekan sehingga pembuluh darah itu bisa robek sehingga menyebabkan perdarahan. Nah, apalagi sih yang bisa membuat buang air besar itu menjadi terhambat? Misalnya ada sumbatan, itu kan juga bisa menghambat pergerakan daripada kotoran tersebut. Oleh karena itu, di sini saya berusaha menghimbau ibu-ibu dan masyarakat sekalian, kalau ada keluhan susah buang air besar ataupun buang air besar yang menetes, itu harus segera ke dokter untuk kita lakukan pemeriksaan kolonoskopi. Kalau tumor atau polip, apakah ada kondisi lain selain tidak bisa buang air besar atau ada tambahan lain? Jadi ada yang disebut dengan gejala alarm atau gejala bahaya, Rian. Jadi tidak semua pasien-pasien dengan keluhan konstipasi itu adalah keluhan susah buang air besar lebih dari 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena setiap orang itu ada yang disebut sebagai slow transit sama fast transit atau normal transit. Kalau slow transit, pergerakan usus besarnya itu dia bisa buang air besarnya setiap 3 hari sekali, tapi masih normal. Masih normal. Okay. Kalau fast transit dia bisa 2 kali sehari. Kalau normal transit dia sekali sehari dia buang air besar. Jadi itu variasi tiap orang berbeda-beda. Biasanya pasien seperti apa sih yang kita lakukan pemeriksaan kolonoskopi? Misalnya ada riwayat keluarga dengan kanker usus besar. Iya. Lalu juga ada perdarahan, buang air besarnya berdarah. Terus juga ada penurunan berat badan dan ada
benjolan di perut ya, misalnya Tasya, tapi Tasya perutnya udah Aku benjolan itu otot ya. otot ya, oh six pack ya sekarang Six pack, ya. Ya jadi kalau misalnya nanti kita raba ada benjolan, Iya. terus ada keluhan susah buang air besar, jadi itu juga indikasi untuk kita lakukan kolonoskopi. Kolonoskopi ini adalah suatu proses untuk melihat dari lumen ususnya, itu permukaan dari usus. Ya, di Biasanya usus. prosedurnya itu masuk dari Prosedurnya itu masuknya dari dubur. Oke. Dari dubur tadi kalau dari gambar itu kita ngelihat semua di dalam permukaan daripada usus besar itu akan kelihatan. Sembelit ini bisa mengakibatkan kematian nggak, Dok? Kalau misalnya sembelit itu sudah 1 minggu tidak bisa buang air besar, misalnya karena tumor, itu harus segera dilepaskan sumbatan tersebut. Karena ada yang sampai berat sekali itu pasien bisa buang air besarnya itu lewat mulut. Itu kalau yang sampai parah, bahayanya kan kalau lewat mulut bisa masuk ke paru-paru, jadi infeksi dan lain-lain, itu yang bahayanya. Dok, aku mau nanya deh. Kalau misalkan nih ya kan aku kadang-kadang suka diet. Iya. Nah, terus kan itu kadang-kadang buang air besarnya jadi susah. Terus kadang-kadang ada yang menyarankan aku untuk minum seperti kayak istilahnya semacam suplemen atau obat-obatan yang bisa melancarkan. Itu tuh sebenarnya bagus nggak sih, Dok? Yang paling bagus itu adalah yang alami, Tasya. Jadi yang alami itu adalah ya air putih, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, kalau suplemen itu kita biasanya para dokter tidak lazim untuk meresepkan karena tidak ada bukti klinis yang jelas. Jadi kita para dokter itu biasanya menganjurkan konsumsi hal-hal yang natural seperti sayur-sayuran, buah-buahan seperti. Nah, risiko yang terjadi pada usus lebih lanjut itu mengenai polip dan tumor. Nah, kanker, apakah dari yayasan sembelit ini dari tumor berubah sebagai faktor yang memperberat si penderita menjadi kanker usus? Jadi sembelit itu atau susah buang air besar itu bisa merupakan salah satu gejala dari kanker usus besarnya. Terbalik, bukan susah buang air besar bisa menyebabkan Kanker usus. kanker usus, bukan. Oleh karena itu, kalau ada gejala susah buang air besar itu segera ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Karena kolonoskopi itu nanti kalau masih stadium awal, obatnya juga lebih pas dan bisa kita sembuhkan. Kecuali kalau sudah stadium lanjut, susah penyembuhannya nanti. Oke. Nah, tentunya Anda tidak mau sampai terapi, ya bahasanya gini Tasya, ngapain sampai mengobati kalau mencegah itu bisa? Betul, bagus Ya? sekali. Kata dokter Kakak bahwa biasakan mengkonsumsi sesuatu yang alami, yaitu berupa asupan air putih yang cukup Ya. sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu makanan yang mengandung serat tinggi, kacang-kacangan, sayuran, dan saya punya satu tips buat Anda yang sederhana sekali yang bisa membantu memperlancar saluran pencernaan Anda. Mungkin dokter Kakak dan Tasya bisa ikut saya ke meja ini. Nah, Tasya, dokter Kakak, di sini ada satu buah yang menurut saya sangat mudah sekali Anda dapatkan. Ya, ini adalah buah yang cukup khas di Indonesia. Ini buah. Ada lagunya juga. Apa? Pepaya, pundak, lutut, kaki. Itu kepala. Ini apa, audiens? Pemirsa? Pepaya. Senang makan pepaya? Iya. Kenapa saya menganjurkan Anda sebagai salah satu buah dari sekian banyak buah yang ada di Indonesia, saya menganjurkan pepaya karena dia mengandung enzim papain nih, Dok, ya. Papain. Nah, enzim papain ini sangat bagus sekali untuk memperlancar saluran pencernaan Anda. Ya, istilahnya jangan sampai terkena kanker usus, tumor maupun polip. Jadi biar pencernaan terutama pupnya lancar. Ya, konsumsi jika Anda mengalami gangguan sembelit, konsumsi jus pepaya sehari sekali. Ya, sampai buang air lancar, ya. Sederhana bukan? Sederhana. Bisa dilakukan pemirsa? Nah, untuk ibu yang 3 hari, untuk ibu yang sampai keluar darah, dicoba jus pepaya ini 1 hari sekali saja. Kalau sudah lancar, tinggal ganti dengan kebiasaan mengkonsumsi air putih yang cukup dan buah-buahan yang lainnya. Baik, terima kasih dokter Kakak. Beri tepuk tangan untuk dokter Kakak. Nah, ini kan yang tadi saya bilang. Setelah ini, di Dr. Oz Indonesia, Kita konsumsi cara membedakan kentut yang normal dan kentut yang patut diwaspadai. Waduh. Nah, Apakah Anda pernah merasakan perut Anda terasa penuh? Seperti diisi oleh balon gas dan perlahan-lahan memaksa untuk keluar melalui kerongkongan? Mungkin Anda mengalami gangguan asam lambung. Asam lambung merupakan cairan asam alami
yang diproduksi untuk mengaktifkan enzim yang berguna untuk pencernaan. Namun, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti makan yang terburu-buru, tidur setelah makan, hingga kebiasaan merokok dan alkohol, dapat meningkatkan produksi asam lambung yang berlebihan. Kenali gejalanya berikut ini. Olivia, pernah ngerasakan gejala asam lambung nggak? Cukup sering ya. Biasanya dirasakan berupa apa? Muntah, mual, atau nyeri di tempat tertentu? Sampai muntah sih enggak, tapi lebih merasa kayak gas yang naik sampai ke atas dan Kerongkongan itu ya. rada perih. Biasanya dilakukan oleh Olivia selain obat ya? Minum air yang hangat dan lebihnya ini ya istirahat aja sih dok, Istirahat nggak ya? terlalu banyak. Biasanya berkurang? Berkurang Ya, oke. Nah, pemirsa, ternyata ada beberapa situasi yang menyebabkan masyarakat kita agak sedikit sulit membedakan antara gejala asam lambung dengan sakit emah. Nah itu dia, saya juga nggak tahu dok. Walaupun istilahnya nama asam lambung itu identik, masyarakat kita menyebutkan emah. Mirip. Ya, ada satu hal yang sederhana sekali yang bisa dipahami untuk gejala asam lambung. Ini biasanya gejala ini muncul setelah habis makan. Oke. Tadi seperti Olive tadi, setelah habis makan itu di dalam perut terasa seperti ada balon gas Penuh. yang Iya. perlahan-lahan naik ya melalui kerongkongan. Itu gejala asam lambung. Kalau sakit mah dia definisinya lebih banyak lagi. Oke. Bicara masalah asam lambung ini sebenarnya tetap dibutuhkan dalam kadar yang seimbang ya untuk membantu proses pencernaan. Kecuali kalau kadarnya udah berlebihan, ini dikenal dengan nama GERD, G-E-R-D, GERD. ya, gastroesophageal reflux disease. Itu kenapa dok? Nah, Terjadi. untuk bicara mengenai gangguan karena kelebihan asam lambung, kita akan diskusi dengan rekan sejawat saya, yaitu Dr. Arif Faryal Sam. Halo dok, Halo Ari, Dr. Ari. Dok, tadi keluhan Olivia habis makan itu merasakan seperti ada balon gas di dalam perut lalu naik. Nah, ini sudah definisi sakit mah atau masih gejala asam lambung? Iya, kalau sudah naik ke atas itu malah udah kita bilang penyakitnya GERD namanya. GERD tadi ya. Jadi GERD ya. Jadi rasa kembung tadi ya, rasa gas itu, kemudian juga asam lambung naik ke atas, kadang-kadang bikin panas dada itu. Panas dada, mulut pahit. Itu memang asam lambung yang berlebih-lebihan. Nah, secara normal mestinya asam lambung nggak naik. Tapi jangan-jangan mungkin juga ada gangguan klep di kerongkongan ya, di perbatasan kerongkongan antara kerongkongan dengan lambung, atau lambungnya itu lama kosongnya. Jadi kalau lambung itu lama kosong, asam lambung yang sudah berlebih-lebihan itu gampang naik ke atas. Biasanya juga ada kaitan dengan jenis makanan tertentu nggak, dok? Yang jelas makanan-makanan yang mengandung kafein ya, kopi. Nah, itu tepat ya. Kemudian juga alkohol. Kemudian juga ada makanan-makanan yang membuat pengosongan lambung kita tuh menjadi lambat. Jadi seperti coklat, keju, nah gitu. Nah, bagaimana? Ya, jadi bagaimana dengan asam pedas? Nah, asam pedas ini kalau memang sudah ada luka, asam pedas itu yang memperberat kondisi lambung tadi, kondisi lambung yang sudah luka tadi, makanya menimbulkan keluhan yang tidak nyaman, tidak enak, gitu. Karena tidak semua gejala kayak nyeri di bagian perut, Iya, sakit, panas itu adalah gejala asam lambung. Apakah ada gejala lain yang spesifik untuk gejala asam lambung? Ya, oke, tadi keluhannya seperti itu. Jadi rasa nyeri di daerah ulu hati. Kadang-kadang masyarakat bilang, oh itu karena asam lambung. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Karena kan sebenarnya di daerah ulu hati kita itu ada organ-organ yang lain. Apa dari pedunya, kandungan pedu, apa dari liver, atau bahkan ada dari bagian bawah jantung itu kalau dia kebetulan ada penyempitan di sana, itu bisa menimbulkan nyeri yang hebat. Gejalanya seperti orang kena asam lambung yang tinggi, itu sebenarnya serangan jantung gitu loh. Kalau antara asam lambung dengan sakit mah, ini benang merahnya apa, dok? Iya, jadi kalau sakit mah itu kan di lambung ya, sakit mah di lambung. Jadi salah satu orang dengan sakit mah ini adalah karena asam lambung berlebih-lebihan. Nah itu tadi, jadi ya kadang-kadang orang ngambil, dok saya ini sakit asam lambung tinggi, ya itu sebenarnya karena sakit mahnya itu gitu. Situasi yang Olivia bahwa dengan mengkonsumsi air putih hangat kemudian istirahat, keluhan ini berkurang. Nah, iya. Atau beberapa case atau kasus masyarakat mengkonsumsi obat untuk menyeimbangkan kondisi asam. Iya. Nah, ini apakah misalnya situasi yang dilakukan oleh Olivia atau ada obat untuk yang gejala asam lambung dan gejala ini berkurang, berarti itu sudah
layak dikatakan aman? Iya, jadi biasanya kalau ada pasien-pasien bilang, iya dok saya asam lambung tinggi, tapi kalau saya minum antasida, minum Iya. air putih, teh manis misalnya, susu gitu lebih enak rasanya. Nah itu jangan-jangan memang karena asam lambung yang tinggi. Jadi pada saat dia minum air putih, kemudian minum obat antasida misalnya, itu menetralkan asam lambung tersebut. Tapi produksi asam lambungnya tidak ditekan oleh obat-obat tersebut, oleh makanan tersebut. Saya mau nanya dok, kalau anak-anak bisa nggak ya dok kena penyakit asam lambung atau mah? Jadi bisa kena semua, anak-anak ya? juga bisa. Saya cenderung sekarang mendapatkan anak-anak 12 tahun, 13 tahun itu udah mempunyai masalah dengan lambungnya. Itu tadi, Iya. karena ya pola makan, ya fast food, belum lagi cenderung anak-anak kita ini kan juga senang yang pedes-pedes ya. Bicara masalah makanan nih Olivia, kita ingin memberikan beberapa tips untuk pemirsa di rumah dan juga di studio, beberapa makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan sebaiknya dihindari, terutama untuk penderita dengan gejala asam lambung. Yuk, Dokter Ari sama Olive ke sini, ke meja. Ini ada beberapa sumber makanan yang bisa mengurangi gejala asam lambung saat asam lambung itu terjadi. Ini adalah yang pertama adalah susu ya dok ya? Susu, tapi ini susunya mesti yang susu yang low fat Low ya. fat, iya. Jangan susu yang full cream, karena kalau susu full cream kan lemaknya tinggi. Justru nanti akan membuat rasa tidak nyaman itu. Mungkin Oke. perihnya hilang sebentar, tapi begahnya atau kembungnya jadi Berkelanjutan lama, terus ya. betul. Lalu air putih hangat. Ya. Ini standar yang sudah harus dikonsumsi saat Ya. kondisi tersebut terjadi. Nah, ini yang harus dihindari. Yang pertama adalah keripik. Asinnya tuh. Keripik Asinnya asin. ini yang merangsang Itu saya suka produksi banget. asam lambung semakin berlebihan ya. Lalu kemudian kebiasaan makan Anda yang terburu-buru. Misalnya ditunggu janji sama teman atau gimana. Ya, wah makannya cepat. Dan Punyanya makan juga banyak cepat. ya. Ini Dan juga bisa banyak. mempengaruhi ya dok ya. Mempengaruhi, menyebabkan gangguan pencernaan gitu. Nah, di sini ada yang namanya MSG. penyedap rasa atau MSG. Ya. Ini juga bisa menyebabkan Buat asin juga. asin. tambah, ya. Lalu beberapa buah-buahan yang asam. Ya asam. Seperti lemon, Jeruk. jeruk, ya, kemudian stroberi juga kadang asam. Kalau asam. Lalu ikan dengan Yang pedas. pedas, Ya. itu juga sebaiknya dihindari. Nah dok, masalah gejala asam lambung apakah ini bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Jadi kadang-kadang kalau dalam keadaan akut, memang saya boleh nih bilang pasien, Bu, kurangi nih asam-asam, kurangi yang pedas-pedas, coklat keju lemak, apa seterusnya, dok? Tidak. saya Tidak, ya? bilang. Kita obatin asam lambung ibu, kalau sudah baik, bisa ini dikonsumsi lagi, tapi tentu tidak boleh berlebihan. Jadi Iya. prinsipnya boleh. Gaya hidup tadi, Iya. gaya hidup kita, ya kan asam lambung tinggi ini juga selain faktor makanan tadi, mungkin juga minuman, juga faktor stres. Stres, pikiran. betul dok. Heeh. Belum tentu semua asam lambung itu karena telat makan. Iya, pengendalian diri itu yang penting. Nah masalah kesembuhan tentunya selain Anda bisa lakukan terapi pencegahan seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya. Jika keluhan ini berlanjut terus-menerus, sebaiknya segera periksakan ke dokter karena ada ancaman yang beresiko, Iya. termasuk kanker lambung itu tadi. Nah, terima kasih Dr. Arif Faryalsyam. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Setelah ini ada satu yang jarang sekali, udah lama sekali saya tidak membawakan di Dr. Ros Indonesia, yaitu masalah mitos atau fakta. Jangan kemana-mana, tetap di Dr. Ros Benarkah sayur bayam bisa beracun jika sering dipanaskan? Temukan jawabannya sesaat lagi. Kenapa? Dengan proses pemanasan ini biasanya kandungan vitamin dan mineralnya mulai